Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga pagi ini kalian sehat semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang min, modus, dan median untuk data tunggal. Untuk materi ini sudah pernah tersampaikan waktu SMP ya, tapi tidak apa-apa, hari ini kita mengulang kembali untuk mengingatkan materi tentang min, modus, dan median untuk data tunggal. Nah, kira-kira apa ya manfaatnya kita mempelajari min, modus, dan median? Nah, min, modus, dan median banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan aja ketika kemarin kalian menerima rapot tes semester ya, mid semester. Nah, kalian mungkin akan bertanya-tanya, ini rata-rata nilai saya berapa ya? Itu contoh yang paling mudah. Kemudian bisa juga misalkan aja pada saat petani sedang panen, mungkin kita juga bertanya-tanya berapa pendapatan rata-rata dari petani yang sedang panen itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan min, modus, dan median dari data tunggal. Sebelum mempelajarinya, kita perlu memahami dulu tentang pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data. Segugus data itu sama aja dengan sederetan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Nah, yang pertama yaitu tentang min atau nilai rata-rata atau rataan hitung. Kita ingat kembali untuk pengertiannya. Rataan hitung atau min dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Rumusnya yaitu rataan hitung atau min sama dengan jumlah semua nilai datum per banyaknya datum yang diamati. Nah, ini juga saya tuliskan kembali rumusnya biar kalian tidak lupa. X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data. Atau bisa juga kita bacanya X rata-rata sama dengan sigma X per N. Sigma X merupakan jumlah semua nilai data. Kemudian kalau N itu banyaknya data. Sekarang untuk contoh soalnya. Tentukan rataan hitung dari data 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 5. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Tadi rumus dari X rata-rata sama dengan sigma X per N. Nah, kita masukkan berarti nanti yang namanya sigma X itu berarti semua data yang kita miliki kita jumlahkan per banyaknya data. Berarti nanti 4 plus 3 plus 2 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 5 per 8. 8 itu banyaknya data ya. Sehingga nanti sama dengan kalau dijumlahkan 40 per 8 sama dengan 5. Jadi rataan hitungnya adalah 5. Nah, sekarang rumus mencari nilai rata-rata data tunggal berkelompok. Ini biasanya untuk data yang jumlahnya banyak sekali ya. Rumusnya X bar atau X rata-rata sama dengan X1 kali F1 plus X2 kali F2 plus titik-titik
sampai plus xn fn per f1 plus f2 sampai plus n. Atau bisa juga ditulis dengan x bar atau x rata-rata sama dengan sigma. Sigma itu berarti jumlah ya. Sigma fn kali xn per sigma f. Untuk keterangannya, xn nilai atau data ke n. Kemudian fn merupakan frekuensi ke n. Sekarang untuk contoh soalnya. Dari ulangan harian matematika kelas 12 IPS 6 diperoleh data sebagai berikut. Nah, kalian lihat itu ada nilai sama frekuensi. Berarti nanti artinya yang mendapat nilai 5 berarti 9 orang. Kemudian yang mendapat nilai 6 berarti 10 orang. Kemudian mendapat nilai 7, 12 orang. Yang mendapat nilai 8, 6 orang. Mendapat nilai 9, 2 orang. Yang mendapat nilai 10, 1 orang. Kita lihat pertanyaannya, berapa nilai rata-rata ulangan harian matematika kelas 12 IPS 6? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, cari dulu nilai rata-rata menggunakan rumus data berkelompok. Nah, x bar sama dengan sigma fn kali xn per sigma f. X bar sama dengan, tadi kan f1 kali n1 gitu ya. Berarti nanti gini ya, 9 atau dibalik juga boleh. 5 kali 9 ditambah 6 kali 10 tambah 7 per 12 tambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 per 1. Kemudian per sigma F, berarti nanti 9 plus 10 plus 12 plus 6 plus 2 plus 1. Sehingga nanti X rata-rata sama dengan 45, kan ini dikalikan dulu ya, 45 plus 60 plus 84 plus 48 plus 18 plus 10 per 40. Sehingga nanti kalau dijumlahkan, X rata-rata sama dengan 265 per 40. Sehingga sama dengan 6,625. Nah, sekarang untuk rata-rata gabungan. Jika data pertama dengan jumlah N1 mempunyai rata-rata X bar 1, data kedua dengan jumlah N2 mempunyai rata-rata X bar 2, dan seterusnya, maka rata-rata gabungan data tersebut dirumuskan X rataan gabungan sama dengan X1 dikali X bar 1 plus N2 kali X bar 2. Nah, nanti titik-titik dilanjutkan sendiri tergantung soalnya sampai berapa ya. Per N1 plus N2 plus sampai nanti hingga soalnya. Kemudian untuk contoh soal. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri dari 10 siswa. 20 siswa, dan 15 siswa. Rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas adalah 55. Jika rata-rata nilai kelas A dan C berturut-turut adalah 56 dan 65, tentukan rata-rata nilai kelas B. Nah, sekarang kita lihat untuk penyelesaiannya. Tadi diketahui kelas A, NA sama dengan 10 dan X bar A sama dengan 56. Kemudian untuk kelas C, NC-nya 15 dan X bar C-nya 65. Kemudian kelas B-nya, NB ya banyaknya, berarti NB sama dengan 20. Dan X bar B yang ditanyakan. Tadi diketahui X rataan gabungan sama dengan 55. Kita masukkan di rumus sehingga jadinya
55 sama dengan NA kali X bar A plus NB kali X bar B plus NC kali X bar C per NA plus NB plus NC. Kita masukkan ya, kita substitusikan tadi yang sudah diketahui. Sehingga jadinya 55 sama dengan 10 kali 56 plus 20 kali X bar B plus 15 kali 65 per 10 plus 20 plus 15. Kita kalikan sehingga jadinya 560 plus 20 kali X bar B plus 975 per 45 sama dengan 55. Sehingga nanti kita jumlahkan ya, 20 kali X bar B plus 1535 sama dengan 2475. Kita jumlahkan, kita pindah ruas ya. Jadinya nanti 20 X bar B sama dengan 940. Sehingga nanti X bar B sama dengan 47. Jadi rata-rata nilai kelas B adalah 47. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita biasa menyebutnya yaitu nilai tengah. Nah, rumus untuk mencari nilai median itu ada dua ya, untuk data ganjil dan untuk data genap. Untuk data ganjil, median sama dengan X. N plus 1 per 2. N itu banyaknya data ya. Berarti nanti banyaknya data ditambah 1 per 2. Nah, berarti nanti urutannya itu. Kemudian untuk data genap, median sama dengan X N per 2 plus X N per 2 plus 1 per 2. Ingat, datanya harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Soal yang pertama. Tentukan median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Nah, tadi sudah saya bilang harus diurutkan dulu. Ingat urutan nilainya dari terkecil sampai terbesar. Jadinya kita urutkan dulu, ini mulai 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, kemudian 8, 8, 9, 9. Nah, untuk N-nya, N itu banyaknya data, kita hitung, semuanya ada 13. Berarti termasuk data ganjil. Berarti nanti kita menggunakan rumus yang data ganjil. Seandainya kalian lupa rumusnya, ya dihitung manual juga bisa. Kalau 13 berarti tengah-tengahnya itu berapa? Berarti tengah-tengahnya kan 7. Nah, data ke-7 itu berarti nilainya itu 7. Kalau misalkan menggunakan rumus, kita gunakan rumus median atau ME sama dengan XN plus 1 per 2. Median atau ME sama dengan X, N-nya tadi kan 13, berarti kita masukkan X 13 plus 1 per 2, berarti nanti X 14 per 2. Berarti nanti mediannya X7, berarti kita mencari urutan data yang ke-7. Kita hitung dari depan, nah nanti data yang ke-7, berarti hasilnya adalah 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Kemudian soal yang kedua, tentukan median dari data berikut. Nah, ini kalau datanya banyak ya, ada nilai, ada frekuensi. Nah, ini nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian frekuensinya ini secara berurut 9, 10, 12, 6, 2, 1. Nah, langkah yang pertama yaitu menghitung banyaknya data yang ada.
Tadi kan ada nilainya ya. Kemudian kita hitung semuanya, total ini semuanya berapa. Nah, kemudian kita cari tengah-tengahnya ya. Nah, setelah dicari, ternyata tengah-tengahnya itu X20, yaitu 7, dan X21 itu juga 7. Sehingga nanti mediannya X20 plus X21 per 2. Sehingga sama dengan 7 plus 7 per 2, sama dengan 7. Jadi diperoleh nilai mediannya yaitu 7. Pokoknya nanti ini dijumlahkan semuanya dulu ya, kemudian dicari nilai tengahnya menggunakan rumus. Kemudian yang berikutnya yaitu ada namanya modus. Nah, untuk modus ini saya kira nggak asing bagi kalian ya. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya kebetulan datanya banyak ya. Modus dari data berikut adalah, nah, agar lebih mudah, buat dalam bentuk tabel turus. Nah, ini nilainya yang 102 berapa, 104 berapa. Jadi, kita mencari dulu ya. Terus dibuat turus, jumlahnya berapa. Ini sudah nggak asing ya, kalian dari SD sudah kenal membuat turus ini ya. Kemudian frekuensinya ditulis. Nah, kemudian dilihat. Nah, frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini yang paling tinggi adalah 11. Frekuensinya 11. Nah, nilainya berapa? Nilainya 106. Jadi, modus dari data itu adalah 106. Nah, sekarang biar kalian lebih memahami, silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Nah, ini ada 4 soal. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahami dan ilmunya bisa bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.